Saya Angelika Stefanisa Banari akan menjelaskan mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau pasar bebas ASEAN atau pasar bebas Asia Tenggara berlaku pada akhir tahun 2015. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN, di mana kerjasama ASEAN ini mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi, dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Adapun dampak liberalisasi dari pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama, praktek liberalisasi antar anggota ASEAN dalam hal perpindahan tenaga kerja terampil berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Posisi Indonesia semakin diperhitungkan, yakni sebagai pasar tenaga kerja maupun konsumen produk olahan dari hasil tenaga kerja Indonesia yang potensial. Yang kedua, liberalisasi perdagangan di wilayah Asia Tenggara biasanya menekankan pendapatan dinamis untuk memperluas kesejahteraan dibanding efek statis. Dalam perdagangan bebas seperti MEA, sulit untuk mencapai kesepakatan pembagian yang sesuai, mengingat di masing-masing negara mengalami naik turun perekonomian. Dampak ketiga, peningkatan kunjungan yang luar biasa dari turis domestik maupun non-domestik. Kegiatan perdagangan di sekitar tempat pariwisata akan menjadi salah satu cara peningkatan pendapatan daerah. Dampak keempat, adanya perubahan budaya dan gaya hidup masyarakat, serta terbiasa dengan komunikasi dalam bahasa asing. Jika tidak mampu membendung arus perubahan, yang terjadi adalah pergeseran nilai budaya luhur yang sudah lama ada di wilayah tersebut. Dampak selanjutnya, adanya kemandirian negara anggota ASEAN agar tidak lagi bergantung pada negara maju maupun negara kaya. Dampak selanjutnya, ASEAN kini tidak lagi berkutat pada isu penguatan pertahanan di masing-masing negara karena adanya ancaman dari negara anggota ASEAN yang lain. Dengan adanya kerjasama yang dibentuk dalam MEA, maka isu persaingan antar negara anggota lebih baik dirangkum dalam agenda kerjasama. Dampak yang terakhir, adanya penerapan liberalisasi penuh di kawasan ASEAN dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia dalam bentuk peningkatan volume perdagangan, baik ekspor maupun impor, peningkatan PDB, dan investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun peluang dari pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN, yang satu, Indonesia berpeluang sebagai pengekspor. Kedua, Indonesia bisa meningkatkan kegiatan ekspor-impor sehingga mampu meningkatkan gross domestic product. Ketiga, mengurangi kesenjangan antar negara ASEAN. Keempat, MEA sebagai jembatan dalam membangun rantai suplai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara non-ASEAN. Kelima, meningkatkan masuknya foreign direct investment. Keenam, memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan SDM. Selanjutnya, Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi, serta jumlah populasinya tinggi juga. Selanjutnya, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia kian meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tentu akan memberikan pengaruh positif bagi daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global. Pertumbuhan kelas menengah akan berkorelasi positif dengan minat investor untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasinya. Selanjutnya, jumlah populasi yang dimiliki Indonesia akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, apalagi jika mereka sudah memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Tenaga kerja di Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Peluang selanjutnya bagi para wirausaha
akan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja yang lebih kompeten dari berbagai negara di wilayah Asia Tenggara. Tenaga kerja yang memiliki kemampuan lebih tentunya akan diperhitungkan di ASEAN. Peluang selanjutnya, Indonesia dengan sumber daya manusianya yang banyak juga bisa mengisi berbagai sektor tenaga kerja profesional di berbagai negara Asia Tenggara. Peluang selanjutnya adalah pasar potensial dunia. Dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin ekonomi ASEAN dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi. Jumlah penduduk yang besar dan heterogen selain menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial, juga menjadikan Indonesia sebagai penyedia tenaga kerja terbesar di kawasan Asia Tenggara. Peluang selanjutnya, pasar besar yang cukup strategis bisa dimasukin oleh para pengusaha. Selanjutnya, Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri. Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Peluang selanjutnya, mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Adapun tantangan yang ditimbulkan dari masyarakat ekonomi ASEAN. Ada survei mengenai hal paling dikhawatirkan untuk terjadi jika barang dan pekerja asing bebas masuk ke Indonesia, yaitu diantaranya banyak pengangguran, produk dalam negeri tidak laku, sumber daya manusia tidak dapat bersaing, harga bahan pokok mahal, dan perekonomian lesu. Arus perdagangan bebas, entah itu barang maupun jasa, akan memunculkan competition risk. Artinya, sebagai negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Jika produk-produk dalam negeri serta sektor tenaga kerja tidak dapat bersaing dengan produk luar, maka produk dalam negeri akan menjadi tidak laku dan angka pengangguran pun menjadi meningkat. Tantangan selanjutnya, di bidang perdagangan dan UMKM, setiap konsumen pasti menginginkan produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk impor yang berdatangan memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan produk dalam negeri. Efek besar yang ditimbulkan adalah defisit neraca perdagangan. Dampak selanjutnya adalah pada bidang investasi. Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan sumber daya alamnya yang banyak, memiliki resiko tinggi akan eksploitasi. Jika aturan dan regulasi di dalam negeri lemah, sektor-sektor pertambangan dan properti dapat dengan mudah dikuasai asing. Hal ini tentu menjadi sangat ironis jika kekayaan dalam negeri dijual keluar dan malah lebih menguntungkan negara lain. Pada bidang tenaga kerja, adanya MEA akan membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja. Akan tetapi, jika tenaga kerja di Indonesia kalah bersaing, baik dalam segi pendidikan, produktivitas, ataupun skill, maka akan terjadi lapangan pekerjaan dalam negeri akan dikuasai oleh tenaga kerja asing. Dengan etos kerja dan disiplin yang tinggi, tenaga kerja asing bisa lebih menarik bagi banyak perusahaan dan pabrik di Indonesia. Adapun solusi untuk menghadapi tantangan dari MEA, yang pertama, perlu peran dari pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku usaha dan tenaga kerja. Pemerintah perlu memberikan pelatihan-pelatihan kerja serta sarana dan pelatihan yang berkualitas guna meningkatkan daya saing dan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, mutu pendidikan serta program entrepreneurship dan pelatihan skill bagi para calon sarjana juga harus semakin dikembangkan. Hal ini dikarenakan fakta di lapangan membuktikan bahwa banyak lulusan sarjana yang belum siap bersaing di dunia kerja. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya MEA justru akan membuat pemerintah semakin sadar betapa pentingnya meningkatkan mutu SDM dan sarana yang mendukung.
Pemerintah juga harus memberi aturan dan regulasi yang ketat agar tidak terjadi eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan oleh asing. Masuknya tenaga kerja asing juga tidak boleh serta-merta menggeser tenaga kerja lokal yang sebenarnya berkualitas dan mampu. Tenaga kerja asing harus memenuhi persyaratan tertentu, misalnya memiliki sertifikat lembaga profesi ataupun skill dari negara tersebut. Selanjutnya, masyarakat sebagai pelaku usaha dituntut untuk memiliki produktivitas tinggi dan menghasilkan inovasi agar produknya bisa unggul dalam kompetisi yang sedang terjadi. Lalu, pasar bebas juga bisa menjadi ajang promosi budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang beragam dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian konsumen dari negara asing. Kesimpulannya, globalisasi tidak dapat dihindari. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi, dan kebutuhan masyarakat yang bervariasi semakin memudahkan batas-batas antar negara. Proses integrasi internasional yang terus terjadi juga dapat membawa dampak nyata terbukanya ruang dan kesempatan baru dalam transaksi perdagangan internasional. Jadikanlah dampak era globalisasi ini sebagai sarana dan motivasi untuk terus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, penerapan liberalisasi penuh di kawasan ASEAN dapat memberikan dampak positif terhadap Indonesia dalam pembentukan peningkatan volume perdagangan, baik ekspor maupun impor, peningkatan PDB dan investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam menghadapi MEA, kita harus dapat memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang ada. Kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk dan jasa bisa menunjang eksisnya produk dan jasa dari dalam negeri untuk dapat terus bersaing dengan produk luar negeri. Di luar itu, peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan SDA harus terus dilakukan seoptimal mungkin agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Indonesia harus jeli dalam menetapkan strategi untuk menghadapi MEA. Pemerintah harus bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong keterlibatan masyarakat Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Jangan sampai nantinya Indonesia hanya menjadi pasar untuk industri-industri luar negeri, sedangkan industri lokal hanya menjadi penonton dalam ajang tersebut.